Salam sejahtera. Kembali kita boleh bersama saat ini melalui ruang virtual di hari pertama minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kita merenungkan firman Tuhan dan kiranya semua tetap dalam berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini Engkau perkenankan untuk merenungkan firman-Mu. Ini semua dapat terjadi karena Engkau mengasihi kami dan Engkau setia dalam membimbing kami. Tuhan, karuniakanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan. Dan dalam kehidupan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan, kuasailah kami ya Allah, agar dapat setia melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tertulis dalam 1 Timotius. Bapak Saudara, 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 12 sampai ayat 17. 1 Timotius pasal pertama ayat 12 sampai 17 yang diberi judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Ibu bapak saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada saat ini adalah surat pribadi Paulus kepada Timotius. Meskipun tidak semua dalam surat ini isinya adalah tulisan pribadi Paulus, tapi khususnya untuk bacaan kita saat ini memang nampak sekali uraian teologi atau pemahaman iman Paulus, pemahaman Kristen Paulus. Bapak saudara dikasih Tuhan, Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Dan dia diutus oleh Paulus untuk menjadi pemimpin atau pengajar atau pendamping jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dalam kisah para rasul terungkap dalam kisah para rasul ada kisah tentang pengalaman Paulus ketika ia memberitakan Injil di kota Efesus. Bahwa Paulus memberitakan Injil itu di satu rumah ibadah Yahudi yang disebut dengan sinagog. Nah, dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, tidak semua orang Yahudi yang menerima Injil Tuhan Yesus. Ada yang menolak, mengecam, dan memandang Paulus sebagai penghujat. Sesama orang Yahudi. Nah, ini menunjukkan ibu bapak dan saudara bahwa Timotius pun pastinya menghadapi tantangan yang sama.
Dalam saat ia hadir sebagai pemimpin pendamping jemaat Tuhan di kota Efesus, pasti juga dia bertemu dengan orang-orang Yahudi yang menolak Injil Tuhan Yesus. Namun persoalannya ternyata yang dihadapi Timotius bukan hanya itu. Dalam surat Paulus kepada Timotius yang pertama ini terungkap persoalan lain, bahwa di tengah-tengah jemaat Efesus, orang Kristen sendiri, ada yang terpengaruh oleh ajaran Yahudi. Ada orang Kristen sendiri yang justru mengadopsi atau mengambil ajaran Yahudi dan mengganti ajaran Kristen untuk membenarkan ajaran Yahudi tersebut. Dari mana kita dapat mengetahui hal itu? Dari pasal 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu. Menasihatkan orang-orang tertentu, artinya orang-orang Kristen sendiri, pengikut Kristus sendiri. Ayat 6, ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, hukum Taurat itu hukum agama Yahudi. Dan orang Kristen justru mengajarkan agama Yahudi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah jemaat Efesus, di dalam pergaulan mereka, di dalam hubungan mereka dengan orang di luar jemaat, terkadang bukan mereka yang mewarnai, bukan mereka yang menerangi, tapi justru mereka yang dipengaruhi. Justru iman-iman Kristen yang dipenggal-penggal, yang terkikis dalam pergaulan tersebut, oleh karena pergaulan tersebut. Dan ini menjadi contoh pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita supaya di dalam kehidupan kita beriman, kita bertanggung jawab untuk menjaga warisan iman yang telah kita terima. Dan hati-hati terhadap sesama saudara kita seiman. Mungkin dia mengaku sebagai pengikut Tuhan, mungkin dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hati-hati dalam hal-hal yang lain yang terkait dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Bisa jadi dia sudah membuangnya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita, menghadapi mereka yang menyesatkan, menghadapi sesama saudara seiman yang telah terpengaruh dengan ajaran di luar, sehingga membuang sebagian prinsip-prinsip Kristen. Paulus membantah dengan mengatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku yang berdosa, ayat 15. Ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bacaan kita adalah bantahan yang diberikan Paulus kepada para pengajar Kristen yang di dalam pikiran mereka, di dalam kepala mereka, pandangannya justru sudah membuang prinsip-prinsip Kristen yang penting. Mereka mungkin mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka tidak percaya bahwa jalan keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Mereka tetap menekankan jalan keselamatan adalah usaha manusia melalui ketaatan melakukan hukum agama atau Taurat itu sendiri. Nah, ini contoh dan pelajaran bagi kita, ibu bapak dan saudara, supaya kita sungguh-sungguh
berpegang teguh kepada warisan iman yang selama ini kita miliki, yang selama ini dihadirkan oleh gerejanya, oleh gereja Tuhan kepada kita. Ditambah saat ini kita tidak lagi bisa beraktivitas seperti dulu. Artinya dalam konteks kita bergereja, kita tidak bisa lagi berjumpa fisik secara rutin seperti dulu yang terjadi pada kita. Ini adalah peluang atau kesempatan yang bisa diambil oleh orang-orang tertentu yang sudah menyimpang pandangan dan pikirannya dan mencoba memakai segala cara, mencoba memakai segala jalur, segala sarana untuk berusaha mempengaruhi, mengikis, memenggal-menggal prinsip-prinsip iman Kristen. Dan ini banyak kita temui, Ibu Bapak dan Saudara. Mereka boleh mengaku Kristen, mereka punya channel, kanal itunya Kristen, Facebooknya Kristen, Roomnya Kristen. Isinya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka tidak percaya bahwa kasih karunia Allah adalah syarat utama untuk keselamatan. Mereka tidak percaya bahwa Allah Tritunggal itu sungguh nyata Allah Tritunggal. Bahkan ada yang sekarang mencoba mengganti-ganti nama Tuhan, nama Allah. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah realita yang mau tidak mau kita harus hadapi. Karena sekarang ruang sosialisasi, ruang berinteraksi sekarang didominasi terjadi di ruang virtual, di ruang online. Dan di ruang online kita akan berjumpa dengan banyak pemahaman, banyak informasi, dengan banyak pemikiran. Dan ini mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk berhati-hati, sangat berhati-hati. Dalam beberapa waktu ini saya mendengar bersama dengan rekan-rekan pendeta, ada gereja-gereja, ada pengkhotbah, ada pastor-pastor Kristen, Protestan khususnya, Ibu Bapak Saudara, yang mengumbar kiri dan kanan, yang mencela kiri dan kanan, dan menyerang pemahaman iman Allah Tritunggal. Mereka menyerang warisan gereja mula-mula. Mereka menyerang tokoh-tokoh gereja yang adalah murid para rasul, dengan tujuan untuk merusak pemahaman iman Kristen yang sudah dipelihara selama berabad-abad, beribu-ribu tahun. Dan dipelihara di mana itu? Gereja. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam gereja, apakah itu bisa terpelihara? Tidak. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sangatlah kita berhati-hati. Warisan iman kita yang diterima oleh gereja, peliharalah dan jaga itu dengan teguh. Dan perkaya diri kita dengan firman dan pengajaran yang benar, yang sehat. Kalau sampai kita dapatkan informasi dari siapapun itu, mengaku dari manapun dia, apakah kena karunia Roh Kudus lah, apakah karena dia pernah pergi turun sorga lah, apa karena dia punya mujizat lah, apa karena dia kaya lah, apa karena dia jemaatnya banyak lah, pengikutnya jutaan lah, dari luar negeri lah. Dari manapun kita dapatkan informasi itu, hati-hati Bapak Saudara. Ketika ajaran itu sudah berusaha menggerogoti prinsip iman Kristen yang selama ini diwariskan, ditanamkan oleh Roh Kudus, Roh Allah melalui gerejanya kepada kita. Ketika gereja di mana Roh Kudus bekerja, ketika para hamba Tuhan di mana Roh Kudus bekerja, mulai diolok-olok, mulai dihina-hina, mulai dianggap penipu, mulai dianggap perusak, mulai dianggap sebagai manipulator daripada warisan Tuhan Yesus, Injil Tuhan Yesus. Ketika saudara, Bapak, Ibu mendengar hal itu, hati-hati, hindari, jauhi.
Jauhi pandangan, pemikiran, dan informasi pengetahuan itu. Jauhi, Bapak Saudara. Kita berada di dalam ruang yang tanpa batas. Oleh sebab itu, semakin terbuka kesempatan, ruang untuk para penyesat menggerogoti iman, percaya, dan pemahaman yang sehat, yang benar, yang telah Tuhan wariskan dan tanamkan selama beribu-ribu tahun melalui gerejanya. Hati-hati kita dan perkaya diri kita senantiasa dengan ajaran dan pemahaman yang benar dan firman Tuhan. Carilah kanal-kanal, saluran-saluran pembelajaran firman Tuhan, pemahaman ajaran Kristen yang benar dari media-media virtual yang ada. Carilah, dan kalau ada hal-hal yang itu dianggap mengganggu, merusak warisan iman Kristen sampai yang diterima oleh kita semua, hubungi para gembala, hubungi para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi gembala di gereja di mana kita bersekutu di dalamnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami agar tetap hidup di dalam keyakinan yang benar yang telah Engkau wariskan, tanamkan melalui gerejamu. Agar kami tetap berpegang teguh kepada pemahaman yang sehat yang telah Engkau hadirkan kepada kami melalui firman dan gerejamu Tuhan. Tuntunlah kami agar hidup kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hikmat, di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang Tuhan ajarkan dan teladankan untuk kami lakukan. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati kehidupan keluarga kami, berkati kehidupan persekutuan jemaat-Mu Tuhan, di mana kami ada di dalamnya, dan setiap persekutuan jemaat Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami dan seluruh umat manusia agar dapat bertahan menghadapi pandemi ini beserta dampaknya. Tolonglah kami Tuhan dan berkati segala upaya dan usaha untuk dapat memulihkan keadaan, untuk dapat mengenyahkan COVID-19, untuk dapat meredakan pandemi ini. Berikanlah hikmat Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami semua dan seluruh umat manusia untuk bahu-membahu bersama meminimalisasi penyebaran pandemi COVID-19. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Sejahtera senantiasa, kasih Tuhan menyertai, dan sehat dalam beraktivitas.